Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, kami kelompok 7 kelas asuransi dan pengangkutan niaga ruang D1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Azhara Arigunandar dengan NPM 2412011455 dengan rekan saya Kesya Amanda 2452011138, Jessica 2462011010, Gustin Aulifa Zakia Ulfa 2452011141, dan Frederick Montana Sutanto 2452011142. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Kesya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pertanggungan atau peransuransian. Pertanggungan atau peransuransian adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, mengikatkan diri kepada tertanggung, yaitu nasabah, untuk memberikan pergantian kerugian kerusakan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa tidak pasti, yaitu resiko sebagai imbalannya. Tertanggung wajib membayar sejumlah uang yang disebut premi. Baik, ada unsur penting pertanggungjawaban dan peransuransian. Yang pertama ada penanggung perusahaan asuransi yang menanggung resiko. Kedua ada tertanggung pihak yang kepentingannya diasuransikan. Ketiga ada premi sejumlah uang yang dibayarkan tertanggung. Keempat ada resiko, yaitu peristiwa tidak pasti yang mungkin terjadi. Keempat ada polis, yaitu bukti tertulis perjanjian asuransi. Dan yang kelima ganti rugi atau manfaat pembayaran klaim jika risiko terjadi. Tujuan dan fungsi perasuransian itu ada empat. Yang pertama, pengalihan risiko atau risk transfer. Yang kedua, perlindungan finansial. Yang ketiga, ada pemerataan risiko atau risk pooling. Dan yang keempat, meningkatkan rasa aman dalam kegiatan ekonomi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi dan sebagai imbalannya memberikan penggantian kerugian atau pembayaran sejumlah uang apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti. Menurut praktik dan undang-undang, ruang lingkup asuransi meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi syariah, dan reasuransi. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas pengalihan risiko yang merupakan syarat sah yang berlaku, perlindungan dan kewajiban utama tergantung. Ruang lingkup premi ada ialah besarnya ditentukan berdasarkan tingkat resiko, dapat dibayar sekaligus atau berkala, menjadi dasar aktifnya jaminan asuransi. Jika premi tidak dibayar, maka polis dapat dibatalkan atau tidak berlaku. Polis adalah bukti tertulis adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Polis berfungsi sebagai alat bukti serta dasar hak dan kewajiban para pihak. Ruang lingkup polis umumnya membuat identitas para pihak, objek penanggungan, risiko yang dijamin berdasarkan premi, jangka waktu pertanggungan, klausula pengecualian, serta tata cara klaim. Lalu, saya akan menjelaskan tentang penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak perusahaan asuransi atau badan hukum yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita tertanggung akibat resiko yang dijamin dalam polis. Dalam pasal 246 KUHD, penanggung bertanggung jawab membayar klaim jika resiko terjadi. Sementara UU Perasuransian pasal 1 ayat 21 menegaskan statusnya sebagai penjamin resiko. Ruang lingkupnya mencakup dalam kewajiban memberikan perlindungan finansial, menerbitkan polis, dan membayar ganti rugi sesuai ketentuan polis dengan hak menerima premi secara berkala.
Selanjutnya, tertanggung. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau reasuransi, baik perorangan, persekutuan, maupun badan hukum. Menurut UU Perasuransian Pasal 1 Ayat 23, tertanggung bisa sama dengan pemegang polis atau berbeda, dan kepentingannya yang diasuransikan menjadi objek pertanggungan. Ruang lingkupnya meliputi kewajiban membayar premi serta memberikan informasi jujur tentang risiko dengan hak menerima ganti rugi jika kerugian terjadi sesuai polis. Lalu di sini saya akan menjelaskan bentuk hukum dan usaha perasuransian. Bentuk hukum dan usaha perasuransian ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dimana mewajibkan perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan usaha bersama yang masing-masing mempunyai perbedaan peran, tujuan, kepemilikan, serta pengelolaan usaha. Perasuransian ini mencakup asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, serta asuransi berbasis prinsip syariah. Pengaturan ini menegaskan bahwa usaha perasuransian bukan hanya sekedar kegiatan bisnis semata, melainkan sektor strategis yang berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial serta mendukung pembangunan ekonomi nasional di bawah pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Teori pengalihan risiko. Teori pengalihan risiko adalah dasar dari asuransi. Maksudnya, risiko yang awal ditanggung sendiri oleh seseorang atau perusahaan dipindahkan kepada perusahaan asuransi melalui perjanjian. Sebagai gantinya, pihak tertanggung membayar premi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan menerima premi dan memberikan pergantian jika terjadi peristiwa yang tidak pasti, seperti kerugian, kerusakan, atau kematian. Ganti rugi. Gan- gan- Ganti kerugian adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang benar-benar terjadi. Tujuannya supaya keadaan keuangan tertanggung kembali seperti sebelum terjadi kerugian. Dalam hukum asuransi berlaku prinsip indemnitas, artinya tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan dari peristiwa yang merugikan tersebut. Jadi yang diganti hanya sebesar kerugian nyata dan tidak boleh lebih dari nilai pertanggungan. Santunan. Santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak yang berhak karena terjadi peristiwa tertentu seperti meninggal dunia atau kecelakaan. Besarnya sudah ditentukan di awal dalam polis. Berbeda dengan ganti kerugian, santunan tidak melihat berapa besar kerugian nyata yang dialami. Yang penting peristiwa yang dijanjikan dalam polis terjadi. Maka santunan dibayarkan sesuai kesepakatan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.